101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat sore Smart Listener, apa kabar Anda sore hari ini? Kita kembali di spesial program ya setiap hari Senin, tentunya di jam 5 hingga jam 6 petang nanti. Kembali saya bersama Anda di Senin Inspirasi, dan hari ini kita menghadirkan salah seorang pelaku usaha, owner ya. Dan tentunya kita akan ajak berbincang ya bagaimana beliau ini memulai usahanya. Tentu ini merupakan hal yang tidak mudah ya Smart Listener, ada banyak tantangan sehingga tantangan yang harus dilalui sehingga bisa seperti saat ini. Dan langsung saja kita bersama dengan owner dari Diangga Baby Meal ya. Langsung saja kita bersama dengan Pak Mangga di sini ya Smart Listener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mangga. Selamat sore. Ya. Wow, ini aslinya dari mana ini? Pak Mangga. Iya, dari Makassar Ji. Dari Makassar Ji. Tapi sebenarnya ini tadi waktu pas saya nulis ini ya, wah ini saya nggak salah ini atau bagaimana nih? Ternyata untuk ini singkatan nama gitu ya? Iya, enggak, memang sudah nama lengkap ya. Nama lengkap? Iya, Manggazali. Manggazali. Biasa dikira orang Bandung ya. Oh gitu. Manggazali. Oh iya, iya Mang gitu kan? Iya. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa ketemu ya Pak Mangga ya. Terima kasih banyak sudah diajak ke Smart FM. Oke, ya dan Smart Listener, untuk sore hari ini kita akan ngobrol ya ini mengenai satu ataupun Pak Mangga ini usahanya di bidang kuliner ya, khususnya untuk makanan bayi ya, makanan bayi. Nah, Anda juga nih yang pengen nanya-nanya mungkin ya, yang ingin mengetahui bagaimana sih peluang ataupun tantangan untuk usaha ini, itu bisa ya, langsung saja itu bisa ikut juga ya di WhatsApp di 0811 46 10 11, dan sekali lagi kita live ya di channel YouTube Smart FM Makassar untuk sore hari ini. Baik, Pak Mangga, ini untuk usaha Diandra Baby Meal ya, Diandra Baby Meal, Diangga Baby Meal ya. Oke. Sebelum kita lebih banyak lagi ya, untuk apa sih yang menjadi tantangan untuk usaha ataupun makanan bayi ini. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu dong, gimana ceritanya Pak Mangga? Kenapa bisa menekuni untuk usaha kuliner yang satu ini? Ya, jadi memang waktu itu kita mulai usahanya di bulan Februari 2016 ya. Oke. Tapi sebelumnya itu 2016 ya. Tapi sebelumnya untuk memilih usaha ini itu bisa cerita dulu dong. Gimana? Oh ya, usaha-usaha sebelumnya kita ada kegiatan, jadi ada sebuah NGO yang mengadakan kegiatan di Makassar, kemudian memang itu diperuntukkan untuk UMKM, dan kami juga terpilih gitu ya, jadi dari kalau nggak salah 200 orang, kemudian terseleksi, akhirnya kita masuk di babak penyisian selanjutnya, dan akhirnya kita diminta untuk merealisasikan rencana bisnis yang sudah kita sudah pelajari selama pelatihan gitu ya. Diminta untuk membuat merealisasikannya, kemudian waktu itu kita memang waktu itu masih berupa draft konsep draft rencana bisnis. Kita diminta untuk langsung mengeksekusi itu, dan ya udah kita langsung buka aja usaha ini gitu ya, seperti itu. Karena kita kan masih bingung ya waktu itu ya, mulai dari mana. Jadi kita langsung bikin medsosnya. Kita belum terlalu pelajari lebih dalam terkait makanan bayi, malah tiba-tiba ada yang order ya. Oh gitu, tiba-tiba akhirnya bilang, nanti bukanya 1 Februari 2016, waktu itu kayak sebelum Februari ya. Jadi ini masih soft opening. Soft promosi gitu ya. Iya. Ternyata memang ada yang minat seperti itu. Jadi akhirnya kita seriusi, kita coba bikin dan kita bismillah aja. Itu bisa jalan gitu ya. Alhamdulillah bisa jalan. Oke. Tapi sebelum itu ya, saya penasaran juga nih, karena dari konsep ya tadi seperti diinformasikan, berarti dari Pak Mangga sendiri memang itu ini ya, memang sudah punya pengalaman sebelumnya untuk memulai usaha UMKM ini atau gimana? Apakah ini memang salah satu usaha yang satu-satunya usaha yang langsung dicoba, atau memang ada usaha sebelumnya yang ditekuni Pak Mangga, atau kayak gimana nih? Enggak sih, sebelumnya waktu itu
masih usaha bisnis jual-jual baju reseller gitu ya. Kemudian tapi pernah kantoran juga atau gimana? Enggak, saya dari lulus kuliah itu udah Bismillah dan mencoba untuk menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi jualan baju, kemudian sempat dulu ada tuh kerupuk viral dari Bandung, Maici, waktu itu juga kita lakoni itu. Akhirnya nikah, kemudian akhirnya kita coba untuk usaha ini bareng istri seperti itu. Jadi udah nyoba-nyoba kemana-mana seperti itu. Ternyata ada banyak profesinya juga gitu ya. Apanya, Bu? Dari Pak Mangga ini ya. Ada yang lebih terkenal gitu ya kayaknya ya. Gitu. Lebih dekat dengan mic-nya gitu Pak ya. Oke, selain itu tadi ya, jadi memang usaha kuliner gitu ya, udah nyoba berbagai usaha gitu ya. Jualan kaos juga pernah gitu kan, baju gitu kan. Dan dari beberapa usaha yang ditekuni, kayaknya apa sih yang tantangan terberatnya gitu ya untuk dari beberapa usaha? Ya, tantangan terberatnya akhirnya permintaan pasar gitu ya. Kemudian kita juga harus tekun untuk melakukan promosi gitu ya. Misal dulu kayak keripik Maici itu kan akhirnya kan setelah viral ada masa-masa downnya lagi. Akhirnya kita ya mau nggak mau ya harus mikir gimana nih nextnya lagi seperti itu gitu. Gitu sih, Bu. Kemudian pada saat itu ya, ini dari mencoba beberapa usaha gitu kan. Kadang naik, kemudian kadang turun gitu kan. Terus untuk bisa menjaga semangatnya nih untuk bisa coba lagi usaha berikutnya. Ya karena cuan sih. Ya bagaimana supaya kita bisa tetap menghasilkan ya, Bu. Jadi ya mau nggak mau harus tetap bergerak. Dan alhamdulillah begitu pas mencoba di Angga Baby Mill ini ternyata permintaannya luar biasa baik. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau umpamanya kita bergerak kayak di bidang kuliner ya, khususnya untuk makanan bayi juga kan, mau tidak mau itu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui gitu kan. Bagaimana untuk penyajian ya. Kalau kita tahu kan untuk makanan bayi itu kan memang harus ekstra hati-hati gitu kan, untuk high risk ya. Nah, itu gimana untuk pengetahuan seperti itu sebelum terjun ya, sebelum menekuni usaha ini. Kita memang sudah terlanjur menawarkan rencana bisnis itu, akhirnya kita mau nggak mau harus tahu fundamentalnya dulu dong. Jadi kita beli buku-buku MPASI di Gramedia, termasuk ikut seminar-seminarnya, kemudian ikut workshop-workshopnya. Kita di Makassar itu kan ada beberapa komunitas bunda-bunda ya semacam itu ya. Nah, kita coba ikut gitu kan, padahal yang menjadi peserta di situ kan sudah punya anak gitu ya. Tapi karena untuk kita menambah edukasi kita terkait dengan produk makanan bayi itu sendiri ya, kita harus ikut itu gitu. Kita rela beli kelasnya, kemudian rela beli beberapa buku juga, kemudian menonton dokter-dokter spesialis anak di YouTube gitu ya. Itu usaha yang kita lakukan demi pertama harus tahu dulu fundamentalnya dari makanan bayi itu, termasuk regulasi-regulasi pemerintah dan regulasi-regulasi WHO itu sendiri gitu kan ya. Jadi akhirnya mulai dari situ baru kita coba tuh coba trial error seperti itu. Itu berapa kali nyobanya? Jadi sebelum kita launching itu ada nggak banyak sih, cuma sekitar 4 kalian nyoba. Dan ya kalau misalnya udah tekstur segini nih yang pas nih kayaknya dirasa-rasa gitu kan, ya udah kita akhirnya lempar di pasar gitu ya seperti itu. Oke. Kalau Pak Mangga ini tadi ya itu langsung nambah ilmu dulu gitu kan, cari tahu informasi dulu gitu kan. Tapi kalau semuanya kita kembali lagi ya untuk dari beberapa usaha yang ditekuni gitu kan. Pak Mangga sendiri atau memang dari usaha-usaha yang ditekuni itu memang sendiri atau memang bersama istri atau gimana? Waktu itu sendiri sih, waktu masih bujang ya. Masih bujang, kemudian sendiri. Kemudian juga waktu itu memang kami saya sendiri minta berusaha untuk kolaborasi ya. Misalnya seperti pendanaan, saya pernah tuh waktu usaha baju, saya kadang-kadang pernah minta kerja sama teman, siapa nih yang mau danain gitu seperti itu. Cuma memang waktu itu juga
ini juga gagal juga gitu ya. Akhirnya gagal juga seperti itu, tapi ya begitulah, mungkin dicoba lagi gitu dicoba ya. lagi seperti itu. Temennya juga nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu nuntut gimana gitu. Ya, terus dicoba gitu ya untuk terus usaha. Dicoba, Oke. Tadi terus akhirnya menekuni usaha ini ya. Yes, Baby Meal ini ya. Ini ditekuni sama istri ya? Diikuti bareng sama istri. Sebenarnya kalau ownernya itu istri sebenarnya. Jadi beliau yang atas nama ya, misalnya kalau misalnya ada legal yang kita buat, namanya istri yang kita ajukan, cantumkan gitu ya, kan ya. Itu. Oke. Jadi untuk usaha ini ya, tadi yang seperti diinformasikan memang ini suatu hal yang tidak mudah ya, karena dari Pak Mangga sendiri tadi mengatakan bahwa ada beberapa usaha yang memang udah dicoba gitu ya. Dari pas lulus kuliah memang senangnya ini ya, memang cita-citanya mau jadi entrepreneur gitu ya. Iya, jadi entrepreneur. Sempat sih nyari kerja karena kan ya apa ya, bawaan orang lulus kuliah itu kan pengen cari kerja ya. Cuman memang ya takdirnya emang tidak. Rezekinya di situ ya. Rezekinya emang diarahkan ke sini seperti itu. Usaha sendiri gitu ya. Gitu. Oke. Akhirnya berpikir untuk bisa menekuni usaha Baby Meal ini ya. Jadi tadi ya seperti diinformasikan, kita lanjut lagi. Tadi sebelum memulai usaha ini itu riset pasar dulu ya. Kemudian dari informasi, banyak informasi yang didapatkan dulu ya, baru Bismillah. Langsung nyoba ini. Untuk beberapa kali percobaan ini nggak banyak sih, cuma karena kan kita sudah dapat panduan-panduannya, tinggal dicontohin, tinggal nyari yang tekstur yang pasti, yang seperti apa yang layak untuk dilempar ke pasar seperti itu. Nah, dari beberapa informasi yang sudah didapatkan, yang sebenarnya untuk membuat makanan bayi ini apa yang menjadi hal yang harus diperhatikan? Yang pertama pemenuhan nutrisi, apa namanya, makanan bayi yang memadai itu seperti apa menurut WHO ya, misalnya menurut kebijakannya WHO, dan itu kan berubah-ubah dari dulu sampai sekarang kan berubah. Itu yang kita upayakan untuk ikuti terus seperti itu. Misalnya waktu itu ada istilah menu 4 bintang ya. Nah kemudian setelah itu menu 4 bintang ini tidak ada diganti lagi, harus yang penting ada protein hewaninya seperti itu. Jadi memang kita lebih dekat dengan mic-nya, maaf ya. Oh ya, jadi memang harus lebih sesuai dengan yang tren yang sekarang seperti itu. Jadi kita upayakan itu misalnya pemenuhannya. Jadi dalam bubur kita itu minimal harus mencakup ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya. Jadi unsur sayur, unsur daging, unsur kacang-kacangan, dan unsur nasi itu harus ada di ini. Meskipun nanti di setiap harinya itu berbeda-beda menunya seperti itu. Oke. Kemudian untuk penyajiannya sendiri gimana nih, Pak Mangga? Penyajian untuk makanan bayi ini. Ya, jadi kita untuk menu ada 4 sih. Yang menu utama itu bubur, kemudian yang kedua itu nasi tim. Menu selingannya itu kadang-kadang kita ganti-ganti, ada pure, ada finger food, ada puding seperti itu. Jadi minimal 5 ini yang kita tawarkan ke customer seperti itu. Oke. Kemudian untuk bahan-bahannya memang seperti itu ya Pak Mangga. Memang beda gitu ya penyajiannya untuk makanan orang dewasa dan untuk bayi atau anak gitu ya. Pada dasarnya sama sih. Cuma memang kan teksturnya, karena bayi itu masih butuh tekstur yang lembik, jadinya memang dia perlu makanan yang halus gitu ya. Misalnya di usia 6 bulan sampai 9 tahun itu bubur ya, bubur. Tapi memang di bubur itu sudah ada protein hewaninya, protein nabatinya gitu ya. Nanti sebenarnya naik di 1 tahun sebenarnya kita sudah merekomendasikan untuk anak itu makan makanan rumahan. Jadi kalau orang tuanya masak sayur dan nasi misalnya, sebelum ditambahin bumbu itu disisihkan sedikit. Disisihkan dulu itu gitu untuk ya. Makanan bayinya sebenarnya seperti. Tapi kita masih menyediakan makanan untuk 1 tahun ke atas kok. 1 tahun ke atas. Jadi ada juga gitu ya Pak Mangga. Ada. Itu nasi tim untuk 1 tahun ke atas nasi tim. Oke. Kalau saya nih ingat ya. Ya, ini benar-benar ya solusi untuk wanita pekerja. Ya. Jadi kalau mau pagi gitu kan biasanya agak ruweh ya, ribet ya. Betul. Iya, biasanya kan kalau pas kita ngolah nih makanan itu masaknya, kalau saya kan tidak sampai hancur gitu ya. Biasanya saya langsung itu pakai saringan terus dijepuk-jepuk gitu ya. Betul. Nah, ini gimana nih untuk prosesnya dari
Itu sebenarnya itu juga bagus Bu ya. Cuman kan kita juga kalau dalam skala produksi besar kan kita nggak mungkin juga menyaring ya. Jadi makanya kita memang masaknya betul-betul halus banget. Dan kalau misalnya memang customer mintanya mau lebih dihalusin lagi, kita nggak apa-apa, kita blenderkan. Oh seperti begitu. Itu. Ya. Tapi itu custom. Tapi defaultnya kita punya tekstur yang pas untuk bayi usia 6 bulan. Tapi lagi-lagi gitu, kalau misalnya customernya minta dihalusin, ya udah kita halusin seperti itu. Atau orang tuanya mau menghaluskan sendiri di rumah lagi boleh, enggak apa-apa seperti itu. Jadi yang jelas kita siapkan defaultnya. Nasi tim itu seperti ini teksturnya, bubur kombinasi itu seperti ini teksturnya seperti itu. Oke, itu tadi ya seperti diinformasikan tadi ya. Jadi itu sesuai dengan pesanan ya, requestnya gimana untuk Jadi konsumen. kita sampai saat ini masih pakai cara konvensional ya. Konvensional itu maksudnya masih broadcast ke customer yang ke customer kami. Jadi mereka nanti order biasanya sore malam, nanti malamnya kita rekap. Setelah kita rekap nanti, nah itu besok subuhnya kita mulai produksi. Jadi memang kita upayakan fresh setiap hari, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang disisakan. Kalau misalnya ada lebihan, biasanya kita umumin ke customer, ada yang lebihan nih gitu, siapa yang mau gratis tapi ongkirnya tanggung sendiri seperti itu. Gitu. Itu ya, seperti itu. Wow. Iya. Jadi memang ya kalau untuk makanan bayi memang harus fresh ya. Fresh. Nggak dimasukin di kulkas lagi kan? Iya. Tapi memang ada beberapa customer kami yang memang meskipun kita tidak rekomendasikan, tapi mereka biasa nyoba dan kalau nggak mau rempong, mereka biasanya mesan sampai 1 kali untuk 2-3 hari. Oh bisa kayak gitu. Sebenarnya bisa, cuma 1 sampai 2 kali 3 kali makan gitu ya. 2 sampai 3 kali makan. Misalnya dia mesennya ini kan satu cup gini kan untuk satu. Oke. Ini kan satu cup gini kan 1 kali makan ya. 1 kali makan. Tapi biasanya ada yang mau dipisah lagi. Biasanya kalau bayi itu kan masih bisa dibagi 2. Atau dia pesen 4 cup sekalian untuk 4 hari ke depan. 4 hari ke depan. Dan dia masukkan ke dalam freezer gitu, bisa. Beberapa customer kita nyoba dan ternyata kesaksiannya bisa bertahan seperti itu. Bisa bertahan ya, rasanya tidak berubah gitu. Rasanya tidak berubah. Cuma kita tidak rekomendasikan sih, karena pertama ya pasti ya karena selama 4 hari ke depan pasti menunya sama dong ya. Iya. Ya. Bayinya bosan kan? Iya. Jadi kami kembalikan ke customer sih sebenarnya seperti itu. Oke. Jadi itu ya tergantung ya dari pesanan dari konsumen ya, maunya seperti apa ya. Betul. Oke. Nah, untuk memulai untuk usaha ini ya, ini kan tadi seperti diinformasikan dari tahun 2016 ya. 2016 sampai saat ini. Nah, ini apa sih yang menjadi hal yang tentu ini menjadi tantangan juga ke depan nih untuk usaha yang satu ini, Pak. Ya, jadi kita dari 2016 itu dari nol Bu ya. Kita waktu itu masih nggak punya kulkas. Dulu. Bener-bener ya. Iya. Karena kan itu gimana dong caranya kalau selama kita nggak punya kulkas? Jadi bagaimana di caranya? awal-awal itu sebelum kita dapat pendanaan itu saya pakai jumbo. Kemudian setiap hari harus siapkan es batu. Itu untuk kita kan punya kaldu ya, karena kita pakai kaldu. Kita buat sendiri kaldunya. Nah, itu kan harus bertahan. Gimana caranya supaya kaldu itu bertahan? Ya saya pakai kan jumbo yang biasa itu yang untuk nasi. Terus saya isi es batu setiap hari supaya biar kaldunya itu selalu senantiasa dingin ya. Karena kalau kita buat kaldu setiap hari juga kayaknya repot sekali seperti itu. Seperti itu, jatuh bangunnya seperti itu. Jadi sampai itu kemudian kita bertahannya kenapa? Karena memang ternyata ini juga solusi buat ibu-ibu di luar sana yang memang tidak sempat membuatkan MPASI untuk anak-anaknya. Sambil kita mengedukasi ke ibu-ibu bahwasanya pemenuhan nutrisi itu sebenarnya sesederhana itu. Tidak membutuhkan bahan-bahan yang wah seperti itu. Ya kalau misalnya memang bisa beli bahan-bahan yang wah sih oke, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa, di pasar pun atau buka kulkas pun cukup ada sayuran apa di situ, ya itu gitu. Itu bisa yang diolah. Iya gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita mau edukasi, itu sebenarnya yang kita mau sampaikan ke customer seperti itu. Jadi silahkan, tapi kalau memang nggak bisa ya ada kami gitu. Seperti langsung ini menjadi solusi gitu ya. Gitu. Dan memang selama ini kita lihat memang pangsa pasarnya itu 50% memang ibu-ibu pekerja kantoran seperti itu.
30%-nya itu ibu-ibu rumah tangga, 20%-nya itu ibu-ibu yang datang ke Makassar misalnya lagi tugas gitu ya. Biasanya mereka dari hotel langsung pesan gitu ya. Oh gitu ya. Kadang-kadang kan di hotel biasanya ada bubur kan ya. di Mhm. apa namanya di menu breakfast-nya, tapi biasanya kadang-kadang kita tiba-tiba dapat orderan dadakan dari hotel, Oh ternyata dari itu hotel, oh, mereka heeh. bawa bayinya ternyata untuk tugas gitu ya. Seperti itu. Agak bingung juga mau nyari makanan kemana Yes, gitu betul. ya. Akhirnya yang Mmm, googling dapatnya mmm, kita, ya udah mmm. kita dipesanin gitu Ya, seperti jadi itu. memang ini menjadi solusi ya Iya, seperti untuk itu. Jadi ya. kita berusaha untuk mempertahankan ini juga sih sebenarnya. Oke. Iya. Baik, Pak Mangga, kita masih lanjut lagi sebentar Iya, ya. Kita siap. break dulu untuk Siap. sesaat ya. Dan ya, Smart Listener tadi ya, jadi sudah mendengar gimana nih suka dukanya ya untuk usaha yang Iya. dilakukan oleh Pak Mangga itu dari pas selepas kuliah ya. Akhirnya ketemu dengan usaha yang ini ya, Iya. baby meal ini. Oke, kita lanjut lagi sebentar tapi kita break untuk sesaat. Dan ya, Smart Listener, untuk Anda juga yang mau komentar silakan ya di WhatsApp di 0811 46 10 11, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, ya, terima kasih Smart Listener. Kita masih bersama ya di Senin Inspirasi dan kita masih bersama dengan Pak Mangga Zali ya, owner dari Diangga Baby Meal. Oke, dan untuk Anda yang mengirimkan komentar juga silakan ya untuk untuk usaha yang satu ini ya, untuk kuliner yang satu ini tentu ada banyak hal ya yang memang seperti diinformasikan juga oleh Pak Mangga tadi, ini usaha yang tidak mudah gitu ya, karena Iya. sebelum ya melakukannya itu harus riset pasar dulu ya. Iya. Oke, nah kita lanjut lagi ya Pak Mangga. Jadi tadi ada hal-hal tertentu yang memang harus kita ketahui ya sebelum untuk pembuatan makanan ataupun makanan bayi ini. Nah, ada banyak hal ya yang tentunya ini menjadi tantangan juga ke depannya ya Pak Mangga. Iya. Nah, selain ya, setahu saya ya untuk makanan bayi ini kan memang dia harus fresh ya. Iya. Ya, harus fresh. Fresh. Nah, kalau dari Pak Mangga sendiri pernah nggak sih untuk makanan ini ada yang tersisa atau gimana, Pak? Ya, jadi kita memang sistemnya made by order, Bu ya. Jadi berapa yang customer pesan waktu itu kita rekap, kemudian ya itu yang kita buatkan. Jadi memang jarang sekali lebih gitu ya, kelebihan. Memang biasanya kadang-kadang kita salah hitung, misalnya salah hitung takar beras kelebihan beberapa porsi, tapi itu biasanya kita langsung lempar ke customer gitu. Setelah itu, ayo siapa yang mau nih, gratis boleh lah, tapi silakan tanggung sendiri ongkirnya gitu ya. Gitu, karena kita kan juga bekerja sama mitra kurir gitu ya. Jadi sebenarnya ongkir itu semuanya ke kurir gitu, kita ngambil gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri itu bisa digambarkan seperti apa nih Pak Mangga? Iya. Oh, ya. Jadi ya seperti bubur pada umumnya kita buatnya bubur tinggal masak bubur. Cuma memang teksturnya memang kita sengaja lebih haluskan lagi, karena kan kalau bubur-bubur kalau untuk orang dewasa itu kan yang penting dia sudah lembek, sudah hancur, itu bisa lah kita sudah bisa kita. Tapi karena memang kita butuh tekstur yang untuk bayi, jadi memang masaknya lebih lama. Kemudian juga dicampur dengan bahan-bahan protein hewani, protein nabatinya gitu. Jadi memang ada cara-cara yang lebih sedikit tidak sederhana dibandingkan masak bubur biasa seperti itu. Jadi agak ribet gitu ya. Iya. Oke, kemudian untuk bahan baku ya, untuk berasnya sendiri memakai beras tertentu atau gimana? Oh iya dong, iya. Ya jelas. Atau berasnya yang Iya, untuk berasnya sendiri kita pakai beras yang standar. Kita soalnya kalau pernah nyoba pakai yang di bawah standar itu berefek juga, berefek entah itu cepat bau, kemudian cepat cepat cair dan lain sebagainya. Jadi memang kita upayakan berasnya itu beras yang standar lah ya, beras-beras yang berapa ya, misalnya yang premium gitu ya, 12 ribuan, yang 11 ribuan per kilo gitu, seperti itu. Kita nggak berani ambil yang di bawah standar gitu ya. Seperti itu. Takutnya kualitasnya yang menentukan seperti itu. Oke. Nah, tadi juga sempat diinformasikan ya. Jadi memang ada bahan-bahan ataupun lauk ini ya untuk bahan seperti ayam gitu kan. Ayam, daging gitu kan. Nah, itu setiap hari di ke pasar belinya atau gimana Pak Mangga? Ada yang setiap hari, misalnya kalau sayur-sayur kan, misalnya kalau kita mau sayur-sayur pasti harus setiap hari ya. Misalnya sawi ijo misalnya ya, atau
yang inilah ya, yang apa namanya, yang cepat layu itu kita pasti setiap hari belinya. Tapi ada memang yang bisa disimpan seperti misalnya wortel, kentang, itu kita bisa di storage kan ya. Itu kita beli mingguan biasanya. Beli mingguan ya. Ya, jadi beli mingguan misalnya ke beras. Jadi setiap minggu itu kita ke pasar, kita restock di situ. Kemudian adapun yang bisa dibeli harian ya harian seperti itu. Gitu. Dan memang bahan-bahannya bahan-bahan yang mudah didapatkan di pasar seperti itu. Oke. Nah, ini kan ada banyak varian gitu ya. Iya. Yang sekarang ini variannya apa aja, Pak Mangga? Biasanya kita ganti-gantian sih, Bu, ya. Jadi memang kita selain fresh homemade, kita juga menu-menunya itu diganti-ganti. Misalnya dari protein hewaninya, misalnya hari ini tuh tadi pagi itu ada ayam gitu misalnya kan. Ayam kampung misalnya ya, ayam kampung. Nah, besoknya pasti ikan. Ikan itu kita ganti-ganti juga. Ada ikan apa jenis ikannya? Ikan patin, ikan dori, ikan salmon, ikan tuna. Itu sama ikan apa namanya? Ikan sunu juga seperti itu. Jadi macam-macam juga. Jadi misalnya kalau sudah ikan, besoknya misalnya daging sapi, besoknya ikannya lain lagi seperti. Jadi setiap hari kita ganti-ganti variasikan. Kemudian juga begitupun juga dengan sayur dan protein nabatinya. Misalnya besoknya kacang merah yang protein nabati ya. Kacang merah, besoknya kacang hijau, kemudian besoknya kacang polong, besoknya edamame. Jadi kita memang ganti-ganti. Terus begitupun juga dengan sayurannya, misalnya besoknya wortel, besoknya sawi hijau, besoknya brokoli, besoknya. Jadi varian itu nggak mungkin jadi antara Senin sekarang sama Senin besok itu pasti akan berubah lagi. Gitu ya? Gitu. Jadi kita tergantung stok juga ya. Stok ya. Misalnya kita ke supermarket nemunya ikan ini nggak ketemu, ya udah kita ambil yang lain seperti. Jadi betul-betul update hariannya itu berubah, pas kita update menu gitu. Kita broadcast disitulah menu fixnya gitu. Gitu ya. Misalnya kalau kita mau nanya minggu depan apa menunya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi memang betul-betul sangat ini sekali dinamis. Dinamis gitu ya. Oke. Jadi tidak bisa ditentukan. Tidak bisa ditentukan. Jadi kalau mau tahu menu apa namanya, update menu yang hari ini gitu. Ya. Seperti itu. Caranya gimana? Kunjungi Instagramnya ya. Iya, kunjungi Instagramnya. Kirain sudah bisa, ini memang sudah ada. Ini ya sudah dipastikan, sudah diramalkan memang bilang pasti kalau hari Rabu ini menunya ini. Enggak sih. Kita sempat pengen mau update mingguan, cuman kayaknya susah karena kita berpatokan sama ketersediaan bahan sekarang seperti itu. Kalau ikannya itu bagaimana? Dimasak ataukah dikukus? Kita kukus dulu, nanti setelah dikukus baru kita cacah campur ke menunya. Misalnya itu kan bahan-bahan itu kan dicampurnya saat bubur sudah mau masak ya. Maksudnya sudah mau matang, maksudnya sudah dalam kondisi hampir matang, baru kita campurkan semua bahan-bahannya. Tapi kalau semuanya ini ya, kalau saya ya, kalau bikin bubur dulu itu kan langsung, kalau ditinggal lama itu langsung jadi air begitu. Tapi kalau bubur buatan Pak Mangga gimana? Memang perlakuannya sih, Bu, ya. Kadang-kadang apa yang harus diketahui sama konsumen? Biasanya yang membuat bubur menurut pengalaman kami itu biasanya membuat bubur cepat lembek itu, cepat cair itu karena sendok biasanya. Sendok yang selalu disentuh-sentuhkan, diaduk-adukan gitu ya. Makanya kalau misalnya kami informasikan ke customer, kalau misalnya memang mau dipisah duluan, pisah aja dulu gitu. Jangan sampai yang mau disimpan ini sudah terkontaminasi dengan sendok lagi gitu, seperti itu. Jadi cukup sendoknya yang pertama yang dimasukkan, kemudian ini disimpan sudah langsung ke dalam kulkas, boleh. Nanti sendok yang itu dipakainya di yang bubur yang gitu pas yang makan aja gitu, seperti itu. Jadi sebaiknya ya kalau semuanya mau dimakan sampai 2 kali dipisahin dulu. Dipisah dulu. Jangan digaru-garu semua. Jangan digaru-garu semua ya. Itu yang kami biasa lihat seperti itu. Itu misalnya nih ya, untuk makanan ini bisa tahan berapa lama di luar kulkas? Kami rekomendasikan 1 hari sudah harus habis. Tapi kalau misalnya memang mau disimpan, pisahkan terlebih dahulu. Kalau di kulkas bisa tahan sampai 2 harian. Tapi kalau mau dimasukkan ke freezer itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan ya. Yang kami amati seperti itu. Tapi memang kami rekomendasikan kalau bisa sih habis gitu ya. Karena memang kan kalau kita lihat kan literatur di sana kan seperti itu ya. Jadi ya kalau sudah dimasak ya kalau bisa langsung dimakan supaya nutrisinya tetap terjaga. Dengan baik seperti itu. Oke. Pak Mangga, ini kalau semuanya untuk makanan bayinya ini itu dari mulai usia berapa, Pak?
ya MPASI itu mulai dari usia 6 bulan, sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun ya. Sebenarnya 1 tahun pun kalau misalnya memang mau bayinya sudah siap makan rumahan ya silahkan, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ada beberapa varian ya. Ini bisa disebutin variannya apa aja? Kalau menu kami itu ada pertama bubur kombinasi ya. Bubur kombinasi ini untuk bayi usia 6 bulan sampai 9 bulan lah ya. Jadi kenapa 9 bulan? Karena bayi itu sudah mulai tumbuh giginya, sudah siap untuk menerima makanan yang teksturnya lebih padat daripada bubur seperti itu. Nah, nanti di usia 9 bulan sampai 1 tahun sampai 2 tahun itu kita rekomendasikan menu yang kedua, nasi tim ya. Nasi tim. Kandungannya sama, maksudnya campurannya sama setiap hari. Kita menunya sama, tapi teksturnya aja yang berbeda. Satunya bubur, satunya nasi tim. Sudah berbentuk nasi dia. Tinggal kemudian menu selingannya ada pure. Pure itu semacam blenderan buah. Jadi buah aja, pure buah. Pure buah. Jadi kalau misalnya pura nangka, bukan pura nangka, pura pepaya aja tanpa ada air, tanpa ada apa-apa gitu. Iya, jadi memang 100% buah. Jadi tidak ada campurannya ya. Kemudian untuk makanan bayinya untuk bisa ada rasa gitu, apa yang diberikan Pak Mangga? Kita template-nya sebenarnya plain ya, karena memang rekomendasinya bayi yang kecil itu jangan diperkenalkan sama garam dulu ya. Nanti mungkin setahun baru boleh seperti itu. Ada rasa ya. Tapi kalau customer minta memang bayinya sudah 1 tahun misalnya ya, masih makan bubur atau masih makan nasi tim, mereka minta ditambahkan garam, kami bisa akomodir seperti itu. Kami tambahkan garam. Biasanya mereka kan di rumah ada garam, tapi biasanya mereka mesti aja udah tambahin aja. Saking ininya ya, saking nggak mau repot gitu ya. Masa mau pergi ini lagi, masak di dapur gini lagi deh. Jadi kita campurin garam, kita campurin biar begitu pas sampai di rumah mereka tinggal makan dan sudah ada rasa asinnya gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Iya, kalau bayi itu kan biasanya cepet bosan juga Pak Mangga. Kadang-kadang kita saklek ya, jangan pakai garam, tapi ya coba kita sebagai manusia pasti kalau makan plain juga rasanya gimana ya. Apalagi bayi ya, bayi juga sama seperti kita gitu. Karena usia mereka kan itu pengen kenal rasa gitu betul, kan. Betul, seperti itu. Jadi itu ya sesuai dengan orderannya. Permintaan ya. Karena memang dulu pertama kali kami buka itu memang kita betul-betul ini ya, betul-betul berdasarkan anjuran WHO banget. Jadi jangan makankan ini dulu gitu, garam dulu gitu. Tidak ada garam, tidak ada penyedap, tidak ada gula gitu kan. Memang sebenarnya motivasinya biar agar bayi itu bisa belajar rasa asli dari semua bahan. Jadi nanti di saat mereka besar mereka itu tidak picky eater istilahnya. Tidak pilih-pilih makanan. Tidak gitu, pilih-pilih makanan lagi ya. Oke. Baik. Ya, itu tadi ya kalau soalnya untuk nasi tim ya. Nasi tim. Itu untuk 9 bulan. 9 bulan. Itu berbentuk nasi. Sudah berbentuk nasi. Jadi kita itu campurannya apa saja, Pak? Sama seperti campuran bubur. Ada protein hewaninya, ada protein nabatinya. Cuman memang teksturnya kita kalau di bubur itu kita haluskan banget. Kalau di nasi tim itu kita chopping aja. Jadi selain penampakan nasi, penampakan sayur, penampakan daging itu ada gitu seperti itu. Kalau bubur kan murni nggak kelihatan ya ininya, cuma paling warna-warninya karena misalnya wortel sama sawi hijau ada warna orange-nya, ada warna hijaunya. Tapi kalau nasi tim itu memang ada teksturnya, sudah bertekstur seperti itu. Oke. Iya. Kita nggak hancurin, jadi begitu pas sudah mereka matang kita angkat, kemudian kita matangkan dengan dikukus seperti itu. Jadi pengolahannya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ini ada beberapa varian gitu ya. Untuk harganya per boxnya ini berapa Pak? Kalau untuk harga segini tuh 15.000. 15.000 ini satu kali makan. Tapi memang ada beberapa customer yang mempisah kan, mungkin bayinya masih 6 bulan ya, masih belum bisa terlalu banyak makan. Nanti kalau bayinya udah masuk ke 7-8 bulan itu biasanya sudah lebih lahap. Jadi satu ini bisa langsung habis gitu ya. Kadang-kadang ada juga customer kita minta porsi full, dipenuhin sampai full banget katanya. Karena anaknya makanya nggak cukup katanya. Jadi tapi harganya berbeda ya. Berbeda. Berarti kalau 2 kali lipat berarti tambah lagi gitu ya. Iya, kalau pada 2 kali lipat kan 2 kali ya, tapi dia bilang mau dipenuhin aja kan biasanya nggak sampai penuh ya ini. Jadi dipenuhin biar porsi. Biar puas ya. Jadi kita memang
berdasarkan customer sih maunya apa, kita coba akomodir kalau bisa gitu, seperti itu. Oke. Berarti ya memang kalau semua yang mau pesan berarti kalau malam itu sudah order memang ya? Iya, kita Udah broadcast, order. kita broadcast, kemudian kita kan biasanya punya list broadcast. Kita biasanya juga per berapa bulan sekali izin masih mau di broadcast kan enggak gitu. Kita biasanya bilang kayak gitu. Atau biasanya berganti tahun kayak kemarin itu. Tahun baru itu kita kita WA semuanya customer kita masih mau di broadcast kan enggak. Kalau misalnya masih ya kita akan broadcast, tapi kalau misalnya enggak, biasanya sudah besar anaknya, udah kami udah cukup ya Bunda, terima kasih gitu. Terima kasih. Kirain ada anak lolos sertifikat gitu. Oh iya, anak berikutnya. Kirain ada anak bayinya lagi gitu ya. Kita ada beberapa customer yang memang anak kedua, ketiganya masih gitu ya. Di situ ya. Ini luar biasa nih. Luar biasa nih ya. Iya. Oke. Nah, kalau melihat peluang dari usaha ini gitu ya. Kalau di Makassar sendiri ini ada banyak juga ya yang memilih untuk usaha ini, menekuni usaha ini ya. Apa yang membedakan nih dengan bubur buatan dari Pak Mangga dengan buatan yang lain? Yang membedakan pertama, kita masih menjaga supaya produk kita itu fresh ya. Kita fresh, kemudian yang kedua itu kita tidak, yang tadi sebenarnya satu sih, kita menjaga supaya kita tidak disimpan gitu ya, seperti itu. Jadi memang yang kita buat fresh, habis, kemudian kalau butuh silakan pesan lagi, seperti itu. Gitu sih. Oke. Nah, ini usahanya dari 2016 ya? Iya. Ya, 2016. Kemudian seiring dengan usaha ini sudah dijalankan gitu ya. Kesini-sininya apa yang menjadi hal yang apa ya, untuk dari segi peralatan, kemudian apa gitu yang bisa menunjang usaha ini bisa lebih berkembang lagi, Pak Mangga? Iya, karena memang karena kan customernya kan harus tetap harus tetap update ya. Jadi memang iklan kita, pemasarannya itu memang harus betul-betul terus-terusan seperti itu, karena akan selalu ada customer baru seperti itu. Jadi itu yang harus kita reach. Kemudian juga untuk sarana juga ya, semakin banyak customer, semakin banyak peralatan, kita harus mengupgrade peralatan kita. Ya, jadi kita dulunya masih pakai panci kecil. Kemudian kita kaget, kemudian ternyata over pesanan gitu. Over order gitu, akhirnya kita mengupgrade peralatan kita yang lebih besar lagi, seperti itu. Tapi pada dasarnya sebenarnya ini mudah gitu ya. Makanya kenapa kami pilih dianggap makanan baik, karena paling gampang, gitu simpel ya. Iya, Kalau usaha makanan lain kan harus pakai bumbu-bumbu gitu ya. Iya. Mana lagi cabenya makin pedas gitu. lagi ya. Kalau ini kan tinggal masak bubur jadi udah selesai gitu Udah ya, selesai. tanpa ada rasa, tanpa kualitas harus ngetes rasanya pas apa enggak. Karena memang rasanya dikit gitu ya. Iya gitu, seperti itu. Oke. Tapi tinggi risiko juga gitu ya. Iya, high risk. Jadi betul-betul kami memang kalau harus menjaga, produksi, bahkan kalau kami produksi itu SOP-nya kami betul-betul harus perhatikan. Misalnya kita pakai shower cap, kita wajib pakai shower cap. Kemudian harus pakai hand glove gitu ya. Dulu karena kalau misalnya komplain, karena customer itu kan komplain ya, wih ada rambut Bunda gitu, itu sangatin sekali sangat kita jaga gitu ya. Kok bisa tulang ikan misalnya, kok bisa bisa-bisanya lolos gitu ya, harus kita perhatikan betul. Jadi kalau sebelum mencacah itu kita betul-betul perhatikan, kalau misalnya ikan itu harus betul-betul tulangnya udah betul-betul habis atau nggak ada gitu. Oke. Iya, tapi kesini-sininya pernah terpikir nggak sih, atau memang pernah bekerja sama dengan ahli nutrisi mungkin, atau gimana nih untuk penyajian makanan bayi ini? Belum, kami belum sempat kerja sama dengan waktu itu memang sempat, tapi memang ada kepikiran gitu ya. Ada kepikiran tapi belum sempat sih. Kerja sama dokter anak misalnya ya. Gitu ya. Ahli gizi, tapi kita belum kebayang bagaimana bentuk kolaborasinya seperti itu. Tapi mungkin gitu ya ke depannya, kalau memang pengen lebih ditingkatkan lagi ya untuk jadi frozen food ya, tadi ya seperti informasikan juga mungkin ya. Iya, bisa jadi frozen food, cuma memang kita betul-betul harus meriset ya. Dan kita betul-betul pastikan teknologinya memadai. Seperti itu. Kalau di Jakarta kan enak ya, di sana teknologinya enak sekali. Saya pernah lihat teknologi nuklir ya. Itu kalau nuklirnya di splashkan ke produk kita, itu bisa bertahun-tahun. Tapi ya itu kita betul-betul nggak mau ambil resiko. Kalau misalnya betul-betul di Makassar memang teknologinya sudah memadai untuk
aman untuk ditahan lamakan, ya kami mengapa tidak kami ambil itu gitu, seperti itu. Tapi untuk sementara itu aja Ya, dulu sementara ya. kita coba menjaga supaya yang kami hadirkan terus fresh gitu, seperti itu. Ya. Memang untuk makanan Sesuai bayi gitu ya. anjuran WHO, sesuai anjuran regulasi pemerintah gitu sih. Oke. Oke. Kira nanti jadi bubur instan gitu ya. Bisa jadi ke sana Ibu. Karena pilihannya seperti itu ya untuk next ya. Betul. Bubur instan. Oke. Baik. Ya, dari usaha ini dari tahun 2016 ya. Ini apa-apa aja sih yang memang tentu hasilnya sudah terlihat ya Pak Mangga. Apa yang sudah bisa dirasakan Pak? Menambah peralatan atau apa nih? Iya. Jadi sebenarnya peralatan di rumah itu kebanyakan dari itu ya, dari hasil usahanya Diangga Baby Meal ya. Dari misalnya transportasi kami itu biar dari usaha itu. Dulu kami nggak punya motor gitu ya. Akhirnya sekarang sudah ada gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi benar-benar ya terasa mulai dari bawah gitu ya. Betul-betul nggak punya apa-apa dulu, sekarang udah punya kulkas gitu. Lika-likunya seperti itu gitu ya tantangannya gitu ya. Next, apa yang ingin lakukan lagi nih dari Diangga Baby Meal ini? Ya, memperbesar jangkauan pasar ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya sekarang kan udah banyak usaha yang sama. Itu pasti kan market share-nya pasti terbagi lagi gitu ya. Itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi kita berupaya untuk coba tetap tough di situ gitu ya, untuk memperluas marketingnya. Kita pengen lebih, kalau bisa sih lebih optimal lagi seperti itu ya, menggunakan teknologi yang ada sekarang gitu ya, seperti itu. Sayang kalau tidak digunakan. Cuma kadang-kadang kami juga saya pun juga karena sudah ada kegiatan di tempat lain, jadi memang perlu effort lagi lah seperti itu. Jadi kadang-kadang istri ini yang selalu melakukan upaya-upaya marketing gitu, seperti itu. Ya. Ini masih usaha berdua ya sama istri atau udah ada karyawan Pak Mangga? Dulu sempat ada karyawan, cuma enggak. Jadi sekarang saya dan istri, kemudian dibantu dengan tim, karena kita pengantaran ya. Pengantaran, jadi kita ada dua orang tim kurir yang mengantar. Jadi pagi itu mereka sudah standby untuk menganterin. Oke. Ya, jadi sekali lagi nih ya Smart Listener, untuk Diangga Baby Meal ini memang ada banyak variannya ya. Mirza telat sih ya, harusnya nyicipin juga. Iya. Jadi bisa itu ya, nyobain dulu gitu kan ya. Oke. Lain kali ya Pak ya. Siap lain kali kalau ada lagi. Oke. Orderan selanjutnya ya bisa diikutkan ya. Betul. Oke. Nah, sekali lagi ya Smart Listener, untuk Anda nih ya, kalau semuanya mau tahu lebih banyak lagi untuk Diangga Baby Meal ini, caranya seperti apa nih Pak Mangga? Bisa mengunjungi Instagram kita Diangga Baby Meal, atau kalau mau langsung WA di 082121 808038. Oke, dan nomornya cantik banget gitu ya. Memang dicari biar gampang diingat. Bisa diulang lagi? Ya, di WA 082121 808038. Oke, sangat mudah diingat ya. Oke. Dan untuk Instagramnya langsung aja di Diangga Baby Meal. Diangga Baby Meal. Instagram, Facebook sudah ada. Oke, dengan nama yang sama ya. Dengan nama yang sama. Oke, langsung aja ya. Jadi kalau semua yang mau repeat order lagi ataupun mau baru order ini gimana caranya? Jadi bilang aja mau tahu menu besok apa gitu, mau pesan gitu. Terus kalau memang mau di broadcastan setiap hari, bilang aja kami mau diinfokan setiap hari menunya, seperti itu. Jadi kita masukkan dalam list broadcast, nanti kita broadcastkan. Oke, nanti diinformasikan lagi kembali gitu ya. Iya, pastikan simpan nomor kita, karena kalau nggak disimpan biasanya nggak kedetek. Oke. Jadi itu. berarti baby-babynya udah pada besar gitu ya. Makan ini, makanan bayinya ya. Oke. Ya, masih ada yang ingin disampaikan nih Pak Mangga, untuk bisa menginspirasi juga untuk teman-teman UMKM lainnya yang di luar sana nih ya. Oke, khususnya untuk usaha kuliner dan juga untuk apa ya, yang pengen memulai usaha ya seperti dengan Pak Mangga ini. Iya, jadi tetap semangat teman-teman, pastikan teman-teman sustain ya, karena itu yang dicari ya. Jangan cepat menyerah. Ketika merasa jenuh, merasa tidak bisa, atau merasa kok sudah kurang orderannya, tetap bertahan, tetap sustain. Ada inovasi lagi ya, gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi ya, ini
tentu bukan hal yang mudah gitu ya. Terus semangat ya Pak Mangga ya. Terima kasih banyak Bu sudah Sukses diundang. untuk sukses untuk usahanya ya. Terima kasih banyak. Oke, Smart baik. FM. Ya. Dan ya Smart Listener demikian ya. Tentunya untuk perbincangan ini itu bisa Anda saksikan kembali ya di channel YouTube Smart FM Makassar Oke, ya. baik, siap. Oke. Dan Smart Listener demikian ya perbincangan kita bersama dengan owner Diangga Baby Meal Pak Mangga Zali ya. Terima kasih sekali lagi Pak Mangga ya. Terima kasih, Sukses Bu. untuk usahanya. Yeay. Ya. Yeay. Dan Smart Listener demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.